Shalom, selamat siang Bapak Ibu, dimanapun Anda berada. Saat ini saya memakai masker oleh karena pada bulan ini begitu banyak kasus meninggal oleh karena virus corona. Di Medan sendiri hingga pada tanggal 23 Maret 2020 sudah ada 2 yang meninggal dan ada sekitar 60-an tersangka atau suspek virus corona. Saat ini saya masih bekerja, tetapi dengan kelengkapan seperti ini dan jam kantor pun sudah dibatasi. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah motivasi kepada kita semua yang menonton tayangan ini. Di tengah-tengah virus corona yang sedang terjadi ini, pertanyaan yang mendasar adalah, apa yang ada di dalam hatimu? Apa yang kau rasakan? Apa yang ada dalam pikiranmu ketika kita menghadapi seperti ini? Apa yang harus engkau lakukan sebagai anak Tuhan di tengah-tengah wabah seperti ini? Ada sebagian yang lain teman-teman yang mengatakan tidak perlu takut, tidak perlu panik, tidak perlu kita mengurung diri di rumah, tidak perlu menutup gereja, kita harus tetap bergereja, kita tetap harus melakukan kegiatan seperti biasa. Tuhan akan melindungi kita. Apakah benar seperti itu? Apakah itu iman yang Tuhan inginkan, saudara-saudara? Baca Alkitab supaya kita memahami apa yang Tuhan inginkan ketika terjadi wabah atau malapetaka di sekitar kita. Mari kita buka saudara-saudara di dalam Yesaya 26 ayat 20. Tuhan memberikan sebuah peringatan kepada kita. Ketika bangsa Israel menghadapi sebuah peperangan atau malapetaka, Tuhan melalui hambanya Yesaya mengatakan, Yesaya 26 ayat 20. Mari bangsaku, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu sesudah kau masuk, bersembunyilah barang sesaat lamanya, sampai amarah itu berlalu. Jadi ini tidak berbicara dengan iman ketika datang wabah atau malapetaka. Justru Tuhan inginkan kita bersembunyi. Saudara bayangkan kalau ada di depan kita singa atau ular, apakah kita memberanikan diri keluar atau bersembunyi di rumah? Apakah karena kita seorang pendeta, seorang yang beriman, kita kata, wah saya tidak akan mungkin diterkam harimau. Kematian itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan inginkan saya nggak mati, saya pasti tidak akan mati. Kemudian saudara keluar dari rumah, sementara singa ada di sana. Saudara, iman itu tidak gegabah. Iman itu penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Amsal 22 ayat 3 juga katakan, mari kita buka saudara. Amsal 22 ayat 3 berkata, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Kalau kita anak-anak Tuhan, Tuhan akan kasih kita kebijaksanaan. Tuhan akan kasih kita pemahaman apa yang harus kita lakukan. Apakah kita tetap mengunjungi tempat-tempat berkerumun? Apakah kita tetap mengadakan ibadah setiap hari Sabtu atau hari Minggunya? Berkumpul bersama banyak orang. Saudara, 2 ayat tadi sudah ingatkan kepada kita. Kalau berbicara mengenai wabah atau malapetaka, Tuhan katakan kita harus bersembunyi. Tuhan katakan kita harus melindungi diri. Kita harus masuk ke dalam rumah kita, kamar kita, supaya kita selamat dari mara bahaya. Nah sekarang pertanyaan, ketika kita berada di rumah, pada saat-saat seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Saudara, mari kita buka Yakobus 4 ayat 8, yang menjadi kekuatan bagi kita, agar kita dapat lakukan. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati.
saya dan keluarga, ketika kami berada di rumah beberapa minggu ini, saya selalu ingatkan pagi dan petang, agar kami sungguh-sungguh secara pribadi dan keluarga datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa. Manakala masih ada dosa, masih ada kesalahan yang belum diakui di hadapan Tuhan, saya katakan kepada istri anak-anak saya, inilah saatnya kita datang lebih dekat kepada Tuhan. Inilah saatnya kita mensucikan hati dan pikiran kita. Inilah saatnya kita bertobat kepada Tuhan. Saudara, setiap kali saya berdoa kepada Tuhan, saya selalu menangis. Saya selalu sadar bahwa kalau bukan karena perlindungan Tuhan, coba perhatikan virus corona ini, saudara. Sudah merenggut 300.000 orang meninggal. Di Italia paling banyak, saudara-saudara. Begitu mudahnya kita dibinasakan hanya dengan satu virus, saudara. Coba bayangkan kalau datang virus yang lain, datang bencana alam yang lain, gempa bumi, betapa mudahnya dunia ini hancur, saudara. Betapa mudahnya Tuhan membinasakan kita semua. Siapa kita ini sehingga kita masih menyombongkan diri kita? Siapa Loran sehingga saya masih menyakiti hati Tuhan saya? Saya sendiri dalam beberapa hari ini bernazar kepada Tuhan, kalau Tuhan kami lepas, kami akan lebih bersungguh-sungguh lagi bersih. Saya sadar, walaupun saya tahu bahwa saya sudah berbuat banyak untuk Tuhan, tapi masih banyak hal-hal yang Tuhan inginkan saya kerjakan di dalam kehidupan. Saya juga akan memperbaiki diri terus-menerus kepada Tuhan. Sebab yang menghalangi doa kita adalah dosa-dosa kita. Saudara-saudara sekalian, mari kita buka Yeremia 14 ayat 9b sebagai ayat yang terakhir. Yeremia 14 ayat 9b adalah teriakan kita kepada Tuhan. Mengapakah engkau seperti orang bingung, seperti pahlawan yang tidak sanggup menolong? Tetapi engkau ada di antara kami, ya Tuhan, dan namamu diserukan di atas kami. Janganlah tinggalkan kami. Inilah teriakan kita, saudara-saudara. Ketika kita sudah membersihkan diri kita, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, teriakan kita yang sama adalah, Tuhan, jangan tinggalkan kami. Kasihani kami, Tuhan, manusia yang berdosa. Percayalah, saudara, bila kita sudah tidak ada masalah dengan Tuhan, bila dosa-dosa kita sudah disucikan oleh Tuhan, maka teriakan kita minta tolong, segera Tuhan akan respon. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang bersama dengan saudara-saudaraku yang menonton tayangan ini. Ampunilah semua dosa-dosa kami. Pulihkanlah kami, tahirkanlah kami. Berkatilah negara kami ini, Tuhan, supaya kami bisa melewati masa-masa yang berat ini. Biarlah virus-virus yang mematikan ini segera berlalu. Berkati seluruh umat-umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari-Mu. Lindungi kami, Tuhan. Janganlah kami terkena dengan penyakit ini, namun kehendak-Mu yang jadi. Terima kasih Tuhan, kami pegang janji-Mu. Engkau akan senantiasa melindungi, mengasihi kami, dan menjaga kami seperti biji mata. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya Loran Wilson Nabi Tubul mengajak kita, mari perbanyak berdoa dan membaca firman Tuhan pada masa-masa kita diisolasi di rumah ini, agar kasih dan kemurahan Tuhan menjadi bagian kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Shalom.